Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Penyelenggara atas segala rahmat dan kebaikan yang terus mengalir dalam hidup kita. Kita bersyukur atas kesehatan yang masih boleh kita nikmati. Kita juga bersyukur karena pada hari ini, pada kesempatan ini kita dipertemukan secara virtual. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, sebagaimana janji yang sudah kami sampaikan dalam pertemuan dialog antara orang tua dan sekolah pada awal tahun ajaran baru kemarin, bahwa kami menjanjikan untuk menghadirkan setiap kegiatan persekolahan yang selama ini pada saat tatap muka dilakukan, tetap kita lakukan di masa pandemi ini meskipun dengan secara virtual. Ibu Bapak, 1,5 bulan kami sudah mengupayakan dengan semaksimal mungkin, semampu kami untuk menyelenggarakan pembelajaran melalui PJJ dengan kualitas yang tetap kami pertahankan. Pada kesempatan ini pula kami juga ingin menyampaikan bahwa setiap hari Sabtu kita juga menghadirkan kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler dalam bentuk literasi, ekstrakurikuler, pramuka, maupun juga kerohanian. Nah, pada kesempatan bulan September ini, kami ingin menghadirkan bagi Bapak, Ibu, dan putra-putri kita kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman dengan perguruan tinggi melalui kegiatan yang kita beri nama dengan Expo Perguruan Tinggi. Sebenarnya kegiatan ini sudah terbiasa kita lakukan pada tahun-tahun yang lampau, hanya saja bentuknya memang sedikit berbeda. Biasanya Expo Perguruan Tinggi diselenggarakan dalam waktu 1 hari, di mana perguruan tinggi hadir ke sekolah dan bisa bertemu langsung dengan ibu bapak dan anak-anak. Namun pada tahun ini dengan situasi yang kita miliki bersama, maka akhirnya Expo Perguruan Tinggi ini kita pecah menjadi 4 kali hari Sabtu selama bulan September. Yaitu tepatnya pada tanggal 5 September, 12 September, 19 September, dan 26 September. Kami hadirkan 48 perguruan tinggi dan agen pendidikan untuk bertemu dengan ibu bapak dan anak-anak. Tentu saja tetap maksud dan tujuannya sama, yaitu bagaimana mempersiapkan anak-anak kita untuk dapat memilih perguruan tinggi sebagai tempat mereka belajar lebih lanjut. Maka pada kesempatan ini juga kami berharap bahwa pada saat anak-anak mengikuti Vkon, bertemu dengan perguruan tinggi, Bapak Ibu berkenan untuk mendampingi putra-putrinya. Pada tahun ini kami menghadirkan 48 perguruan tinggi dan agen pendidikan. Maka pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kami, hormat kami kepada Bapak Ibu Rektor, Bapak Ibu Pimpinan Lembaga Pendidikan, maupun Bapak Ibu Direktur Agen Pendidikan yang sudah berkenan membantu kami untuk menyiapkan anak-anak kami untuk pendidikan lanjut mereka. Ini bagian pertama yang perlu kami sampaikan, Ibu Bapak dan saudara-saudari. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa mulai hari ini SMA CD Sapiensia Semarang juga membuka penerimaan siswa baru. Kami tetap membuka beberapa jalur sebagai mekanisme penerimaan siswa baru. Yang pertama tentu saja memang kami menyediakan jalur khusus bagi SMP-SMP Marsudi ini. Lalu ada jalur beasiswa yang kami beri nama dengan jalur HOPE, ada jalur prestasi yang kami pisahkan menjadi 2 bagian, yaitu jalur SMART untuk Anda yang punya prestasi akademik dan jalur kreatif untuk Anda yang punya prestasi non-akademik. Di samping itu, kami juga memberikan kemudahan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari melalui jalur non-wawancara keuangan. Ditambah lagi masih kami tambahkan jalur reguler, akan kami buka dalam 2 gelombang. Pada saat ini kita akan memasuki gelombang 1 sampai bulan November, sedangkan gelombang kedua akan dibuka nanti pada bulan Februari. Selengkapnya informasi ini dapat kita lihat bersama di web sekolah. Dengan 2 kegiatan ini maka kami ingin bersyukur, mengajak Anda semua mensyukuri kesempatan ini, dan dengan ini kami menyatakan 2 kegiatan ini, Expo Perguruan Tinggi dan PPDB SMA CD Sapiensia, kami nyatakan dibuka. Selamat menikmati.
Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Termenung lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terkiang kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Setengah putus asa, dia berucap, "Maaf, Ibu." Revolusi Industri 4.0 sudah ada di depan mata. Suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus menghadapinya. Salah satu ciri revolusi industri tersebut adalah dengan adanya otomatisasi, dengan teknologi sebagai basisnya. Menurut data Bank Dunia, akan ada 23 juta orang terancam otomatisasi. Yang artinya apa? Akan ada banyak pekerjaan yang akan tergantikan. Akan tetapi juga di sana ada kesempatan. Ada 27-46 juta pekerjaan baru akan muncul. Nah, maka kemudian kita akan mencoba membahas ini, bagaimana pilihan-pilihan, bagaimana kita itu akan menjalani masa depan kita
terutama ketika kita SMA harus memilih jurusan atau memilih perguruan tinggi, tentu juga kita harus mempertimbangkan revolusi tersebut. Maka ini tidak seru ketika saya hanya mengobrolnya sendiri, saya hanya membahasnya sendiri. Maka kita akan ngobrol bersama dalam acara Ngobrol Pintar ala Sedesian. Oke, sahabat ngopi, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu luar biasa dari teman-teman alumni yang baru menentukan pilihan. Maka langsung saja Vincent, Clara, dan Alma, monggo kita ngopi bersama di sini. Kita ngobrol-ngobrol bersama. Semoga obrolan kita sungguh membuat pintar para pemirsa di rumah ya. Amin. Oke, sesuai pengantar tadi teman-teman, mungkin sebelum kita jauh mengobrol, teman-teman mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat dulu. Monggo, mungkin dari Alma dulu, silahkan. Oke, aku Aurelia Almanda Prinarenti, bisa dipanggil Alma. Lulusan Sedes ya? Baru lulus tahun 2020 ini. Kemarin aku dari kelas 12 kelas 1, absen 5 disebutin juga gak? Boleh. Kali kelasnya juga boleh. Kepala sekolahnya boleh. Oh, masih boleh ya. Sekarang aku di Ilmu Komunikasi Undip. Oke. Monggo Clara. Halo, aku Clara Gracia Lesmono. Baru lulus tahun ini. Aku ambil Tamkang University di Taiwan. Jurusannya International Tourism Management. Halo, aku Vincentius Giovanni, alumni tahun 2020. Aku ngambil jurusan Fakultas Kedokteran di UNS. Baik, terima kasih. Oke, kalau sobat ngopi di rumah pasti ketika melihat ini jelas ya, artinya gambarannya tadi bahwa teman-teman di sini adalah alumni yang masih anget, gitu kan? Anget yang artinya masih fresh, gitu kan, dalam menentukan pilihan. Nah, hari ini kita akan membahas gitu kan, bagaimana proses sampai kemudian teman-teman ini memilih gitu kan, membuat sebuah pilihan atas hidupnya, terutama memilih universitas ataupun jurusan gitu ya. Nah, kira-kira mungkin bisa sharing aja gitu ya. Nanti teman-teman silahkan sharing, Alma, entah dari Alma dulu atau Clara atau Vincent, tentang ceritanya gimana sih kok bisa tadi Alma langsung masuk ilmu komunikasi, lalu kemudian Clara tadi di jurusan tourism, lalu kemudian Vincent itu kedokteran gitu ya. Nah, itu bagaimana gitu ya. Siapa dulu ini yang mau mengawali gitu kan? Vincent dulu boleh? Oke, monggo Vincent ya. Jadi awalnya sih cita-cita aku tuh bukan dokter. Jadi di waktu kelas 10 aku punya cita-cita jadi seorang arsitek atau desainer interior. Itu aku punya cita-cita itu karena awal-awal kelas 10 tuh ada pelajaran seni budaya tentang perspektif. Perspektif tentang apa itu? Tentang gambar tampak depan, tampak ruang. Lalu dari sana aku mikir, wah seru juga ya gambar-gambar kayak gini ya. Apa aku milih cita-cita jadi arsitek aja ya. Tapi desain interior juga bisa. Jadi waktu itu aku lagi bimbang-bimbangnya milih antara arsitek ataupun desain interior. Jadi waktu awal-awal kelas 11, aku ditanya temanku, kuliah mana? Kamu cita-citamu jadi apa? Aku jawab arsitek. Kalau enggak desain interior. Beneran? Kayaknya kamu nggak cocoknya, lebih cocok di bidang lain wes. Terus aku tanya, bidang lain apa? Nek menurutku bilang kalau aku lebih cocok di bidang yang lebih ke arah mata pelajaran seperti matematika, fisika, biologi, kimia. Gitu ya. Dilihat dari tampangmu begitu atau bagaimana? Nah, dilihat dari apa ya?
mereka nilai aku dari mata pelajaran. Oh begitu, karena mereka yang ada di teman kelas ya, Iya, itu tahu sebagai sejauh mana kamu berproses ketika belajar di mata pelajaran Iya. gitu. Lalu temanku nyaranin aku, kenapa nggak masuk dokter aja? Dokter. Nah, semenjak saat itu aku mulai pertama kali kepikiran untuk masuk di kedokteran. Oke, gitu ya. Jadi awal mulanya begitu. Artinya proses untuk memilih itu ternyata tidak langsung deng gitu ya. Artinya ada ya semacam anak-anak SMA yang labil gitu ya, labil A B C D E gitu ya. Oke ya, itu dari Vincent. Nah, monggo siapa yang mau melanjutkan nih kesaksian selanjutnya gitu ya? Aku udah apa deh. Oke, silakan. Oke, jadi dokter itu kan sudah kayak cita-cita dari kecil gitu kan ya Pak. Kalau mau ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi dokter lah, jadi guru gitu. Terus aku merasa cita-cita dokter ini tuh tetap ada dalam diri aku sampai aku SMA kemarin. Dan waktu SD itu, jujur waktu kelas 5 tuh aku sudah mulai kepikiran aku mau masuk Undip mau masuk kedokteran. Soalnya papa juga alumni Undip dulu, terus ya keluarga dukung aku buat di Undip. Jadi itu sebenarnya sudah sejak aku SD aku pengen di Undip. Terus tapi waktu SD itu aku belum nentuin pilihan kedua mau kemana. Dan SD itu aku juga masih gimana ya, anaknya tuh masih anteng banget, pemalu, dan bisa dibilang temennya sedikit lah. Terus waktu SMP aku ikut OSIS, dan di situ aku mulai sadar kayak aku punya kemampuan yang lain selain aku pengen kedokteran gitu. Dan waktu SMP juga mama bilang, Kak, kamu coba cari pilihan kedua, siapa tahu kedokteran nggak lolos kan ada pilihan yang lain gitu. Oke, stop dulu. Ya. Berarti sudah SMP itu sudah memikirkan besok mau jadi apa gitu ya? Iya. Oh gitu. Dan mamahmu juga sudah mengarahkan gitu ya? Iya sudah. Gitu. Soalnya sudah berpikir jauh ke depan ya. Soalnya dulu mama waktu kuliah juga nyobanya FK gitu, UGM sama Undip. Jadi sudah ada gambaran lah kalau misalnya aku mau ke sana ya aku dibantuin mama ngarahin gitu. Terus akhirnya waktu SMP itu mama juga nanya, kamu mau pilihan kedua apa? Terus aku juga di satu sisi udah ikut OSIS, dan aku merasa aku bisa interaksi sama banyak orang gitu loh. Dan aku merasa bisa membaca situasi, ekspresi-ekspresi orang gitu. Jadi aku bisa menempatkan diriku di tempat-tempat tertentu. Dan di situ aku mulai mikir, aku pengen jurusan yang ngomong-ngomong. Aku masih belum nyari ilmu komunikasi itu apaan. Terus waktu kelas 9 itu aku sudah mulai mikir, di samping kedokteran aku mau komunikasi juga, ilmu komunikasi. Cuman waktu SMA aku memutuskan untuk masuk IPA. Soalnya cita-citaku masih jadi dokter ini masih kayak kuat banget gitu loh Pak. Kayak ya ini kedokteran, terus ini ilmu komunikasi gitu. Jadi aku masih prioritas dokternya dulu. Nah, waktu kelas 10 aku tuh sempat sakit 1,5 minggu. Dan itu aku ketinggalan pelajaran kimia fisika yang udah mulai masuk ke rumus. Dan semenjak saat itu aku kayak ketinggalan sampai akhirnya kelas 11, kelas 12 aku kayak gimana ya, keteteran gitu loh Pak untuk pelajaran 2 itu. Tapi kalau biologi masih kepegang, dan aku kayak mulai gejek-gejek, aduh gimana nih masa kedokteran bisa nggak ya gitu. Terus dan tapi kamu waktu itu saya potong ya, waktu itu kamu apa ya, prioritasnya mungkin dari SNPTN gitu ya, dan kamu akan ambil jalur SNPTN gitu. Yang tes sih Pak, yang SBM sih. Oh gitu. Soalnya kalau SNM tuh penilaiannya katanya nggak kurang jelas gitu. Jadinya nggak ngarepin SNM banget lah. Terus akhirnya karena aku masuk Saintek, aku megang pilihan keduanya ini teknologi pangan, yang sebenarnya jujur aja aku kurang suka karena di kepala aku tuh kayak mikirnya ini akan berujung di industri gitu ya. Mungkin nanti ada kenaikan jabatan atau gimana, cuman aku mikirnya ini tetap berakhir di industri dan aku kurang suka. Kenapa kok tidak suka di industri kira-kira? Tidak sesuai dengan apa? Passion atau karakter atau? Karakter sih Pak, mungkin kan kayak kalau di industri ya udah kayak di industri aja gitu loh. Sedangkan kalau FK atau ilmu komunikasi kan bisa luas kemana-mana gitu Pak. Artinya mungkin lebih kepada kamu suka apa ya, berinteraksi dengan orang gitu ya. Iya, itu kan itunya ya. Artinya kan kamu merasa bahwa passion saya itu berinteraksi dengan orang nih. Sehingga kan ketika kamu mengambil FK kan nanti saya jadi dokter pasti akan ketemu dengan banyak orang kan gitu. Tapi kalau di industri nanti misalnya saya kerja di kantoran ya di hadapan mesin ataupun saya hanya
Ya diem. seperti itu. Diam Nggak itu suka. kamu nggak suka ya? Nggak suka. Oke, ya mungkin Oke. bisa dilanjut. Terus gimana? Aku lagi. Oh iya. Ding. Ya Tadi tadi kan masih- sudah selesai atau belum? Ya. Oke, terus akhirnya aku kan juga berjalan juga nggak enak gitu perasaanku buat FK, kayak pelajaran kimia fisika aku kayak gitu, terus teknologi pangan juga aku kurang sreg, terus akhirnya aku tetap jalan tapi tetap dijalanin aja lah, kayak ikut bimbel terus bagi waktu ini itu sampai akhirnya kemarin kan kepotong corona itu, dan akhirnya keputusan dari panitia LTMPT-nya kan ya udah ujiannya TPS doang, tes dasar, dan di situ aku cari tahu ternyata bisa lintas jurusan secara beberapa jurusan itu bisa lintas secara cuma-cuma gitu loh. Dan akhirnya pilihan kedua aku kembali lagi ke ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi kan soshum, dan aku kalau ikut UTBK campuran misalnya kemarin nggak ada pandemi kan aku juga malas buat ambil campuran gitu, masa harus belajar saintek sama belajar soshum, itu kan capek gitu loh. Gitu. Nah, berarti keputusanmu mengambil komunikasi itu di saat pandemi itu juga atau sudah lama? Sebenarnya kan tadi ada pilihan kedua kan teknik pangan kan gitu. Iya. Itu kalau komunikasi kan sebenarnya sudah pilihan waktu SMP kan Pak. Cuman harus terhenti gara-gara aku masuk ke IPA. Gitu. Terus akhirnya waktu pandemi ini aku kayak udah bener-bener butek gitu loh. FK masuk ya kayak gini lah pelajaranku, terus teknologi pangan aku nggak suka, terus akhirnya aku kayak buka-buka lagi jurusan yang diundi Papa, terus wah ketemu lagi nih sama Ilkom, kayak ingat lagi gitu loh Pak. Terus aku cari tahu ternyata boleh lintas jurusan, ya udah gas langsung. Gitu ya. Oke. Sobat Ngopi, menarik ya ini ya. Ternyata untuk membuat sebuah keputusan atau pilihan itu prosesnya berliku-liku gitu ya. Oke, ya. Kita akan dengar sisi yang lain ini, mungkin dari Clara ini kan memilih tadi di kuliah di mana Clara? Di Tamkang. Tamkang itu di mana itu? Di Taiwan. Di Taiwan. Nah, ini kok Clara ini berani-beraninya ini ke luar negeri gitu ya. Gimana Clara? Sebenarnya dari awal aku suka bahasa, suka belajar Ya, bahasa sambil asing. diminum dulu ya. Enggak apa-apa, Iya. santai saja. Belajar kita bahasa ngobrol. asing tuh aku suka banget. Terus habis itu kalau dari awal tuh kalau ditanya nih, cita-citamu apa? Jujur aja tuh sampai SMA tuh aku masih nggak tahu cita-citaku apa, minatku tuh apa, aku juga nggak tahu. Terus sampai berjalannya waktu, kayak nyari apa sih minatku. Akhirnya ketemu nih, aku sukanya jalan-jalan. Apa yang cocok ya? Terus nih ketemu pariwisata. Akhirnya aku ambil jurusan pariwisata. Jadi dari situ sih, jadi kan cocok juga. Aku bisa belajar bahasanya, bisa juga belajar yang pariwisatanya. Gitu. Artinya kapan itu? Tepatnya kapan ketika kamu memutuskan untuk pariwisata? Tadi kan kamu ceritanya sampai SMA itu saya tuh masih belum punya cita-cita gitu lah. Kapan sampai kemudian ada bahwa ya pariwisata inilah jalanku gitu. Bisa dibilang kelas 11 ke kelas 12 sih Pak. Itu baru kayak oke nih kayaknya fix ini. Nah, kira-kira kok itu berasal dari mana, Clara? Ataukah ada saudara, ataukah karena kamu melihat TV, ataukah kamu merenung, atau bagaimana itu prosesnya itu? Jadi kan banyak dari orang tua yang aku nanya nih ke mama papa kayak aku tuh apa ya cocoknya. Terus mereka kan juga bingung ya, nggak mau memaksakan. Terus habis itu ya kamu sukanya apa? Ditanya lagi. Terus aku nggak tahu sukanya apa gitu, masih terus renungin sendiri sampai karena aku sukanya jalan-jalan tuh banyak saran kayak kamu sukanya jalan-jalan terus ambil pariwisata aja. Nah terus pariwisata ya oke lah, terus baru tuh Pak fixnya pariwisata. Gitu. Jadi kamu mulai lalu kemudian mencoba mengarah ke tujuanmu itu mungkin kelas 11 ya? Iya. Mulai berpikir ke arah sana. Oke. Baik, menarik gitu ya. Mungkin berikutnya Clara, kok kamu memilih di luar negeri gitu kan, sementara kan Indonesia itu kan juga pariwisatanya kan wow gitu kan. Nah gimana, apakah ada pertimbangan apa gitu kan sehingga kamu memilih untuk ke luar negeri, ataukah saya itu ya pengen jauh dari orang tua, atau bagaimana itu? Sebenarnya tuh banyak ya Pak alasannya. Di Indonesia tuh emang bagus-bagus, aku ngakuin emang bagus, tapi di sisi lain itu tadi karena yang pertama aku suka bahasa asing, aku ingin ningkatin skillku, karena belajar
bahasa di Indonesia dengan belajar langsung di tempatnya itu kan berbeda ya, adaptasinya juga. Jadi itu yang pertama, bahasa. Aku bisa ningkatin bahasa. Lalu juga kalau misalnya aku kuliah di luar negeri, aku bisa yang sesuai minatku nih pariwisata nih, aku bisa belajar pariwisatanya. Tapi di sisi lain secara nggak langsung bahasaku juga aku bisa. Jadi selain bahasa Indonesia, bahasa Mandarinku bisa, Inggrisku juga bisa gitu. Oh gitu. Berarti faktor kamu pengen meningkatkan kualitas skill ya, meningkatkan kualitas skillnya gitu ya, skill kebahasaan gitu ya Clara. Yeah. Nah oke. Mungkin kenapa kamu pengen meningkatkan itu? Kapan kamu merasa tertarik dengan bahasa itu? Ketika di SMA Sedes ini kan juga kita ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris juga, ada bahasa Prancis juga lah itu. Apakah itu juga mempengaruhi Clara? Itu mempengaruhi sih Pak. Lebih tepatnya semenjak SMP tepat itu. SMP kan mulai ikut lomba-lomba Mandarin. Emang suka nih. Wah, kok ikut lomba-lomba Mandarin aku suka nih. Suka bahasa dan emang banyak yang bilang kalau passionmu tuh bahasa deh. Bahasamu tuh bagus gitu. Terus sampai akhirnya oke lah. Terlatih fix nih. Jadi dari sejak SMP itu udah emang passionnya bahasa sih Pak. Oke, gitu ya, menarik ya. Ini tadi kita berbicara tentang passion gitu ya, bahwa ya orang bilang kalau kita itu menjalani sesuatu, tapi kalau kita itu tidak passion pasti menjalaninya kan tidak enak gitu ya. Oke, maka kan kemudian kalau tadi kita lihat bahwa passion itu ternyata juga tidak langsung jadi. Dia merupakan suatu bentukan dari pengalaman-pengalaman gitu ya. Baik, oke. Selain kita akan masuk ke sesi berikutnya. Tadi kan teman-teman sudah cerita tentang passion nih. Nah tentu ketika teman-teman menentukan pilihan gitu ya, tadi menentukan pilihan saya pengen ABC gitu kan, itu kan juga ada faktor-faktor yang lain. Artinya faktor-faktor pendukung yang menentukan pilihan itu kan juga ada banyak pertimbangan. Terutama kan orang tua gitu ya. Orang tua kita itu kan yang akan mensupport kita gitu kan. Nah bagaimana teman-teman itu support dari orang tua itu, apakah orang tua itu mengarahkan? Tadi kan juga Alma sudah mengatakan saya sudah diarahkan mama ketika SMP. Nah itu bagaimana? Mungkin bisa lebih dielaborasi, diceritakan support dari orang tua itu bagaimana gitu. Mungkin Vincent ini supaya tidak ngantuk Vincent. Jadi di waktu aku bimbang milih kedokteran atau masih lanjut arsitek atau desain interior, aku pernah tanya ke orang tua, dan sebenarnya mereka tuh setuju aku mau masuk jurusan apapun, mau jurusan desain interior, arsitek, kedokteran, terserah aku. Jadi orang tua aku cuma pesen kalau kamu udah milih itu, ya kamu jalanin. Kamu pilih itu karena sesuai passionmu dan kamu punya kemampuan di sana. Jadi orang tua tuh support apapun pilihanku. Yang penting yang aku pilih itu kamu jalani. Kamu gak boleh sambat, kamu gak boleh malas-malasan, nanti kamu malah gak konsisten sama pilihanmu. Jadi orang tua tuh udah support penuh apapun pilihanku ke depan nih. Terus selain orang tua juga guru di Sedes banyak yang support untuk aku masuk kedokteran. Jadi itu juga jadi faktor kenapa aku milih kedokteran. Gitu ya. Jadi selain dari faktor diri, faktor orang tua, juga ada faktor orang lain, guru, teman gitu, ternyata juga membentuk itu semakin memperkuat gitu ya. Oke, baik, itu dari Vincent. Mungkin dari Clara bagaimana? Orang tua sangat-sangat mendukung ya Pak, mensupport banget. Bahkan dalam menentukan pilihan ini, kan aku nanya nih kayak aku cocoknya apa, ya mereka cuma sesuai ya kamu tuh sukanya apa sih gitu. Jangan sampai kamu pilih yang nanti di tengah-tengah putus gitu kan. Terus ya menyarankan juga kayak udah ambil pariwisata tuh boleh tuh, kan kamu memang suka jalan-jalan. Terus teman-teman juga kayak dukung kan, emang kamu tuh suka dolan terus. Oke lah, pariwisata aja Pak gitu ya. Berarti orang tua memang sudah support gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin kalau Alma bagaimana? Apakah sempat ada konflik dengan orang tua misalnya gitu, ada nggak? Konfliknya ringan sih Pak. Soalnya sebelum aku ngasih tahu papa mama aku mau jurusan ini, aku juga sudah maparin dulu ini jurusannya melajarin apa, terus maparin ke papa mama gitu, sales gitu ya, bahwa jadi biar iya gitu ya. Kayak gitu. Nunjukin apa sih mata kuliahnya yang kira-kira cocok sama aku gitu.
Terus juga selain orang tua juga ada keluarga besar yang bantuin doa, bantuin biaya juga buat terus habis itu juga terutama lingkungan sekolah kan juga udah bantuin aku, kayak ngarahin aku, bapak ibu guru juga. Dan yang paling terutama itu karena adanya teman-teman itu aku jadi kayak bisa latihan buat interaksi sama orang gitu loh Pak. Jadi benar-benar banyak manfaatnya. Oke, kita lanjut ngopi kita, ngobrol pintar ala Sedesian gitu. Kalau tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang passion dan juga support dari orang tua maupun juga dari teman. Mungkin begini teman-teman, apakah ketika dulu teman-teman bukan dulu ya, ketika teman-teman membuat keputusan itu ada nggak sih faktor misalnya kan mau tidak mau ketika teman-teman memilih ini kan tentang karir ya, jenjang karir ke depan. Nah, kira-kira apakah pekerjaan yang saya pilih atau jurusan ini pekerjaannya seperti ini, lalu kemudian apakah ini akan bisa menghidupi saya itu dari segi income-nya gitu ya. Nah, itu kan juga mungkin menjadi faktor. Nah, apakah hal-hal seperti itu menjadi faktor juga bagi teman-teman dalam menentukan pilihan? Siapa dulu nih yang mau menjawab nih? Vincent ini saya senyum. Oke, Vincent bagaimana? Apakah faktor itu menjadi faktor utama atau bagaimana? Awalnya aku pernah mikir, aku masuk arsitektur nanti gajinya berapa ya? Aku masuk desain interior nanti gajinya berapa ya? Aku masuk kedokteran gajinya pasti tinggi, pasti enak. Aku sempat berpikir kayak gitu. Tapi setelah aku tanya ke orang tuaku, terus orang tuaku pernah ngomong kayak gini, kalau kamu milih jurusan, kamu pilih fakultas apapun, jangan pernah kamu tanya gajinya berapa, ntar ke depan bisa sukses apa enggak. Yang penting kamu pikirin tuh kamu lakuin apa yang kamu suka. Soal masalah gaji, income, bisa memenuhi kebutuhan apa enggak, itu urusan belakangan. Jadi soalnya kalau misalnya kamu lakuin sesuatu kerjaanmu nanti, kalau kamu suka, kamu nggak terbebani, kalau emang bener-bener kamu ya passionmu di situ, enjoy, nyaman, pasti kamu nggak akan peduli, kamu nggak akan peduli masalah kekurangan income atau apa. Soalnya apa? Kamu senang di sana, kamu bahagia di sana. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak juga di besar kecilnya income juga gitu ya. Artinya bagaimana kita menjalani itu gitu ya. Ya, misalnya aja kalau misalnya kalian ngegame kan apa datang kayak penghasilan bisa jadi. Tapi kalau kalian ngegame biasanya di rumah kan juga karena kesenangan. Jadi kesenangan tuh bisa kayak apa ya, menjadi penghilang apa ya, semacam keraguan, misalnya takut nanti nggak sukses, takut nggak bahagia. Oke, berarti intinya sementing kita itu yang menjalani seneng gitu ya, bahwa kebahagiaan itu pasti akan mengikuti gitu ya. Oke, terima kasih lah. Untuk Alma atau Clara bagaimana? Alma dulu mungkin. Kalau aku sih sama juga ya, kayak yang diomongin papa mama tuh sama kayak papa mama Vincent juga. Yang penting itu sukanya, karena kalau misalnya aku nanti misalnya lolos FK pun, kalau aku nggak niat, terus kalau misalnya nilaiku juga jeblok, itu juga akan mengaruhi gajinya juga kan, income-nya juga. Terus kalau yang ilmu komunikasi ini aku mikir aku bisa lebih luas gitu loh Pak, bisa kemana-mana, mungkin nanti bisa di industri perfilman atau nulis lagu lah atau nulis apa, kan aku juga suka nulis-nulis gitu kan Pak. Atau mungkin yang kerjaan yang lain itu juga lebih luas, dan ya itu tadi, yang penting kita suka aja gitu loh sama bidangnya, nanti bisa berkembang sendiri. Terus juga mungkin nanti kalau misalnya aku mau ngambil S2 juga bisa lebih tinggi berharapnya gajinya gitu. Jadi kalau boleh Pak Ulangkon simpulkan itu ya, bahwa faktor income itu atau penghasilan itu ya nomor sekian gitu, bukan jadi prioritas. Yang penting suka dulu. Yang penting suka dulu. Nah, kalau Clara gitu gimana? Nggak boleh idem loh. Oh iya. Tapi lain. Ya, sebenarnya dari awal sebelum nentuin fix mau ambil jurusan ini, itu juga menjadi pertimbangan ya Pak. Pertimbangannya tuh nanti tuh setelah lulus tuh aku ngapain nih kalau misalnya aku ambil ini. Pertama mikir, aduh kayak nggak ada kerjaannya nih, gajinya berapa juga. Tapi ingat lagi, minatku emang, passionku emang jalan-jalan ya.
terus dia ambil kemungkinan terburuk. Bener-bener banyak yang bilang kemungkinan terburuk deh kalau misalnya kamu gak dapet apa-apa, kamu bisa jadi guru les. Itu bener-bener yang kemungkinan terburuk loh. Kayak mau ngelesin, sekarang guru les itu juga berapa ya kan. Tapi itu untuk masalah gaji itu emang gak yang utama, karena emang passionku kan emang di situ ya. Selama aku suka ngejalaninnya, aku bakal enjoy, santai, gak merasa terbebani. Yang tak lakuin ya, walaupun aku capek ataupun kayak aduh ini tugasnya banyak banget, tapi aku nyaman karena emang itu yang aku suka. Juga kayak orang tua juga bilang ya, pokoknya pilih jurusan yang sesuai passion kamu, sesuai sama minat kamu. Jangan karena paksaan dari orang lain. Karena kan semua yang dipaksain itu kan gak baik, Pak. Gitu ya. Oke. Jadi kita sepakat ya, artinya bahwa ternyata dari ketiga teman kita ini ternyata faktor income penghasilan itu ternyata tidak menjadi prioritas utama. Yang penting adalah passion gitu ya. Yang penting adalah kita itu suka menjalani itu gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang itu tadi Clara sudah menyinggung nih. Nah, tentang apa yang akan saya lakukan kalau sudah memilih itu. Nah, kira-kira teman-teman di sini sudah punya gambaran belum? Tadi kan Alma, Clara sama Vincent kan sudah menentukan nih, saya mau jadi ini, saya kuliahnya kedokteran. Nah, kira-kira sudah punya gambaran belum nih, saya mau kedokterannya mau jadi dokter apa, spesialis apa atau apa, lalu saya akan mau melakukan ini itu. Nah, kira-kira sudah punya gambaran belum gitu kan? Mungkin bisa di-share tentang apa yang mau dilakukan setelah teman-teman memilih itu gitu. Mungkin siapa? Alma? Ya, urut, slip gitu ya. Ini yang aku lakukan setelah lulus atau selagi kuliah juga? Ya, kuliah pasti kan kamu nanti lulus, kemudian ya mau jadi apa, sudah punya keinginan apa, mau melakukan apa kira-kira? Kalau keinginan sih setelah lulus S1 mau nyoba ambil S2 dan itu pengen di luar juga. Jadi harapanku aku kayak nanti kalau saya lulus S2 aku punya gelar dari Indonesia, aku juga ada gelar dari luar. Jadi kalau misalnya nanti aku mau kerja di industri apalah, perfilman atau di mana di luar negeri diterima, di dalam negeri juga diterima. Oh gitu. Jadi kamu mau studi lanjut gitu ya. Nah, kira-kira nanti ketika misalnya nih sudah studi lanjut S2, nanti mau jadi apa? Itu dosen ataukah mau jadi apa itu? Kira-kira punya gambaran nggak? Pokoknya nggak mau jadi dosen. Bisa ngomong tapi nggak bisa ngajar. Gitu. Aku mungkin lebih kayak yang apa sih, kayak industri yang mengembirakan, apa sih, dunia hiburan gitu. Ke dunia hiburan. Tapi nggak jadi artisnya gitu, enggak ya, cuman kayak mungkin bisa nulisin lagu lah, atau mungkin ambil bagian di pembuatan film apalah, terus hal-hal seperti itu ya. Mungkin belum tahu juga untuk kedepannya mau jadi ngapain, cuman masih ke arah industri film sih, kayak gitu, dunia hiburan. Oke, karena kamu komunikasi itu ya. Iya. Kan sekarang komunikasi kan juga macam-macam ya, bisa di industri, lalu kemudian di perusahaan-perusahaan itu kan juga butuh ya komunikasi. Untuk sekarang itu kan di korporasi kan juga butuh leadership. Nah, salah satu bentuk leadership itu kan salah satunya juga bagaimana komunikasi efektif dan lain-lain kan juga sana masuk ke sana ya. Oke, Alma, terima kasih. Clara bagaimana? Sebenarnya kalau ngomongin pekerjaan ya Pak, itu nyambung ke dari awal aku milih universitas ini juga udah aku pikirin. Karena di universitas yang aku pilih ini, itu tuh mereka kan juga syarat untuk kelulusan ada kayak program magang yang ada kayak minimal jamnya gitu. Dan setelah itu aku juga bakal dapat license tour guide kalau misalnya aku udah lulus nih. Jadi begitu lulus udah terjamin nih, aku udah tahu nih aku mau jadi apa. Bisa aku jadi tour guide atau mau ndiriin tour travel, bisa juga atau menjadi penerjemah. Ya kalau yang mentok-mentok guru les itu juga bisa sih Pak, kan bahasa juga. Jadi tuh prospek kerjanya tuh sangat luas. Jadi udah aku pikirin juga di situnya. Jadi itu juga ketika kamu menentukan universitas itu juga sudah berpikir jaringan universitasnya itu kemana aja, kemudian ada lisensinya gitu ya? Oh iya itu pikirin sih Pak. Oke. Baik, menarik ya. Artinya memilih universitas itu juga ternyata itu tidak asal itu menarik atau temannya ke sana lalu berbondong-bondong pindah parkir ke sana. Ternyata juga ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan gitu kan. Nah,
Bagaimana kalau Vincent ini? Kamu udah di dokter apa ini, Vincent? Sudah punya gambaran belum? Jujur kalau gambaran pastinya belum ada. Tapi aku sudah punya bayang-bayang kalau mungkin aku ambil spesialis saraf ataupun spesialis anak. Kenapa itu kamu memilih syaraf gitu? Kalau yang syaraf tuh karena apa ya? Pelajaran biologi yang paling aku suka itu tentang syaraf itu. Saraf itu, Pak. Yang paling aku bisa menurutku, yang paling masih ku ingat. Gitu ya. Oke, tadi Vincent ngomong-ngomong tentang SMA nih. Nah, sebentar lagi kan ini kan kita juga acara ini kan juga mendukung acara yang ada di SMA ya. Setiap tahun kan teman-teman itu ngalamin yang namanya Expo ya. Iya, Pak. Ya, Expo perguruan tinggi. Nah, mungkin bisa teman-teman ceritakan dong kira-kira Expo itu berpengaruh nggak itu terhadap membantu nggak terhadap proses kamu mengambil keputusan itu bagaimana? Apakah itu membantu ataukah bagaimana? Kira-kira kehadiran Expo dari sudut pandang teman-teman yang kalian mengalami Expo berarti 3 tahun ya. Nah, bagaimana itu? Mungkin siapa dulu? Silakan. Udah. Ya, silakan. Menurut aku sih membantu banget karena juga selain aku mau ngincer Undip itu, aku juga nyari universitas yang lain dan aku bisa tanya-tanya di sana kayak jurusan ini gimana sih, terus akreditasinya gimana, terus plus minusnya apa. Jadi bisa ada bayangan-bayangan juga selain Undip karena waktu itu kan juga harus nyari swasta buat cadangan dan ya dari Expo tuh aku benar-benar terbantu gitu loh, Pak. Terus kalau lapar ada bakso Malang juga. Gitu ya. Terus kalau ngundang makanan tuh enak-enak. Dari Expo ternyata ada isinya juga ya. Ada makannya juga. Ada makanya selain perguruan tinggi yang dihadirkan banyak dengan berbagai macam informasi yang itu ternyata juga sisi stand makanan itu daya penarik. Nah, kalau dalam pandemi seperti ini tentu tidak bisa gitu ya. Mungkin makanan secara virtual ya. Oke, mungkin itu dari Alma. Kalau Clara bagaimana? Tentu studi di luar negeri itu kan juga kamu bagaimana tahu kok milihnya di Taiwan itu dari mana itu? Kalau taunya tuh banyak, tapi kalau Expo itu sangat berpengaruh loh, Pak, karena di Expo kan menyediakan berbagai macam universitas ya, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Di Expo tuh aku juga lihat ada yang di Taiwan juga, Universitas Taiwan. Nah, aku di Expo tuh kan banyak informasi yang bisa aku dapat untuk memilih lagi nih. Yakin nggak nih sebelum tetap di Taiwan nih? Dari berbagai universitas, mau di Indonesia atau di luar negeri. Dari universitas-universitas itu, aku pilih nih yang kira-kiranya aku cocok. Kayak di sini. Terus tanya-tanya, bisa tanya-tanya di Expo kan. Terus habis itu kan dapat informasi-informasi penting. Dari informasi kan baru tak olah lagi terus nih kayak pilihan yang paling tepat sama paling cocok buat aku tuh di sini ini gitu. Artinya itu membantu kamu mendapatkan banyak informasi sebelum nanti diputuskan gitu ya. Oke, karena kan kalau kita membuat keputusan tanpa ada informasi, kita tidak punya data, itu tentu kan keputusan kita itu juga tidak berbasis data, itu kan keputusan emosional kan kayak gitu bisa jadi ya. Ternyata seperti itu perannya. Baik, kalau Vincent bagaimana? Kalau aku sih pengaruh banget ya, Pak. Soalnya dulu waktu aku kelas 10, aku jujur cuman tahu beberapa universitas yang ada di Semarang. Yang ada di Indonesia cuman tahu beberapa. Oh gitu. Tapi setelah karena ada Expo juga waktu itu ada tugas buat wawancara stand-stand perguruan tinggi. Aku jadi bisa tahu apa ya, Pak, kayak lebih explore. Oh, ternyata ada universitas ini. Oh, ternyata di sini tuh unggulannya tuh di jurusan ini. Kayak gitu, Pak. Terus aku juga di Expo juga cari tahu tentang universitas apa sih sing bagus buat pilihanku nanti. Aku nyari di sana, aku explore di sana. Ya walaupun akhirnya aku nggak jadi ambil yang itu, yang arsitek itu, ya tapi setidaknya kan kita punya wawasan, kita tahu apa sih perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kita milih jurusan itu, Pak. Oke. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement atau adakah
hal-hal atau pesan yang ingin teman-teman sampaikan kepada sobat ngopi di rumah, terutama sobat ngopi yang ingin mengambil keputusan gitu ya. Kira-kira bagaimana? Apakah ada closing statement? Nah, monggo dari siapa dulu gitu ya? Mimpah, aduh, kelamaan gitu kan. Dari Clara dulu deh. Iya. Kalau dari aku, persiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Jangan nunggu kelas 12 karena itu udah terlambat. Untuk kalian yang masih kelas 10 sama kelas 11, ini adalah waktu kalian untuk mencari tahu nih minat kalian tuh di mana dan mempelajarinya. Untuk kalian yang kelas 12, belajar lebih giat lagi, perdalam lagi jurusan yang kalian pilih, jangan sampai salah pilih jurusan. Dan yang paling penting, pilihlah jurusan sesuai minat kalian. Jangan karena paksaan dari orang lain, karena segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Oke, terima kasih luar biasa, Clara. Oke, siapa lagi? Closing statement berikutnya. Oke, Alma, monggo. Menurutku tuh pesanku yang paling itu kalian fokus ke waktu-waktu yang ada di depan mata kalian. Soalnya kan mungkin ada yang mikir, wah Alma, Vincent ikut OSIS kan, kayak di SMA tuh ngubal gitu loh, kayak panitia ada kayak gini-gini, cari dana lah gimana. Nah itu menurut aku fokus ke waktu kalian yang ada di depan. Misalnya kalian lagi di sekolah ya, kalian fokuslah mikir ke sekolah. Kalian lagi waktunya kegiatan, ya pikirlah kegiatan. Kalian waktunya bimbel atau belajar buat masuk universitas, ya fokuslah ke situ. Jadi jangan waktu di bimbel kalian mikirin OSIS, waktu di OSIS kalian mikirin sekolah. Jadi kayak itu malah tambah beban buat kalian gitu, malah nggak enjoy. Jadi ya hadapi apa yang ada di depan kalian. Terus yang kedua, pilih jurusannya, pilih universitasnya yang sesuai sama minat kalian. Soalnya waktu itu aku dibilangin teman, jadi kalau kuliah itu 4 tahun nanti kamu yang jalanin. Kalau misalnya kamu nggak sesuai passion, nanti takutnya eman-eman. Jadi kalau misalnya di SMA udah salah jurusan, udahlah nggak apa, tapi kalau kuliah jangan sampai salah jurusan, soalnya buang waktu, buang tenaga, buang uang juga. Terus juga yang paling penting doa sama restu orang tua, itu sudah benar-benar modal sih. Oke, luar biasa gitu ya. Bagaimana Vincent, mungkin bisa memberikan closing statement atau ya sedikit pesan buat sobat ngopi di rumah gitu ya. Ya, jadi hampir semua tadi bilangin sama Clara sama Alma. Aku cuma nambahin dikit aja buat yang kelas 10, manfaatin waktu expo ini sebaik-baiknya, cari universitas, informasi universitas, jurusan kalian. Dan bagi kalian yang misalnya belum tahu sih aku suka apa, coba deh kalian di SMA ini carilah kegiatan-kegiatan kayak ikut OSIS atau ikut panitia. Mungkin di sana kalian bisa tahu passion kalian di mana. Bisa tahu kalian misalnya ikut panitia, wah seru juga nih kalau ikut kayak gini. Mungkin kalau dibuat kerja juga enak. Kalian bisa tahu passion kalian dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah juga. Baik, terima kasih luar biasa obrolan kita. Tentu semoga apa yang kita obrolkan bersama ini bisa menjadi informasi, bisa menjadi inspirasi bagi sobat ngopi di rumah. Oke, tentu akan bijak kalau kita tutup dengan J.K. Rowling pernah mengatakan bahwa pilihan kitalah yang menunjukkan siapa kita sebenarnya, jauh melebihi kemampuan kita. Bahwa kualitas hidup seseorang itu ditentukan oleh pilihan-pilihannya. Maka ketika teman-teman sobat ngopi di rumah dalam mengambil sebuah pilihan, tentu silahkan teman-teman, tadi sudah ada sharing banyak supaya teman-teman nanti tidak salah mengambil pilihan. Terima kasih, selamat pagi, salam ngopi selalu.